Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar dalam pelajaran apa? IPA. Sebelum belajar, silakan pimpin doa dulu oleh ketua kelas. Duduk sikap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Sudah siap belajar? Siap. Siap belajar. Nah, sebelum kita ke materi, pada pertemuan yang lalu atau minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan akan dilanjutkan di pertemuan yang sekarang. Siap? Siap. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup, atau kita akan mengkelompokkan makhluk hidup, sebab makhluk hidup itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Nah, di muka bumi ini dibagi menjadi dua bagian, ada makhluk hidup dan juga ada makhluk yang tidak hidup, atau ada yang disebut biotik dan abiotik, ya, atau makhluk hidup dan yang tak hidup. Ya. Nah, makhluk hidup itu dibagi lagi, ada menjadi beberapa klasifikasi atau kelompok. Ya, sama halnya seperti kita manusia, makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Hewan, makhluk hidup bukan? Tumbuhan juga makhluk hidup. Apakah sama manusia, hewan, dan tumbuhan itu meskipun sama-sama makhluk hidup? Beda. Ya. Apakah kita mau disamakan dengan hewan? Tidak. Mau disamakan dengan tumbuhan? Tidak. Meskipun sebenarnya sama-sama makhluk Hidup. ya. Nah, kita lihat di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar apa? Sapi. Gambar. Sapi. Yang kedua gambar. Mobil. Nah, menurut pendapat kalian, kedua benda ini apakah makhluk abiotik atau biotik? Makhluk hidup atau tak hidup? Makhluk hidup dan makhluk mati. Makhluk hidup dan makhluk mati. Yang menjawab makhluk hidup, alasannya apa? Karena sapi hewan. Karena sapi hewan. Mobil? Benda Hewan. mati. Bukan. Hah? Bukan. Kenapa tadi ada yang jawab sama-sama makhluk hidup? Mungkin lepas lagi dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu diantaranya ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kedua benda ini bergerak tidak? Bergerak. Sapi bergerak, Bergerak. mobil bergerak. Bergerak. Apa yang membedakan? Coba, apa yang membedakan sapi dengan mobil? Kedua benda ini sama-sama bergerak, tapi ada bedanya? Ada. Kalau sapi Apa bedanya? kalau sapi bertumbuh dan berkembang.
Kalau sapi bertumbuh dan berkembang. Kalau mobil Tidak. tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Masuk akal tidak jawab? Ada lagi yang mau menjelaskan perbedaan tentang sapi dan mobil? Hidup, benar hidup. Ya, sapi hidupnya atau bergeraknya sesuai dengan keinginannya sendiri. Sedangkan mobil hidupnya atau bergeraknya digerakkan oleh siapa? Ya, itu bedanya. Nah, ini tujuan kita mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, ada 3 tujuan yang harus minimal kita memahami. Ya, kenapa kita itu mempelajari tentang makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup? Alasannya ada 3. Yang pertama, kita harus bisa menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan tak hidup. Ada bedanya tidak makhluk hidup dan tak hidup? Ada. Ya. Yang kedua, memahami alasan mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Kenapa makhluk hidup itu harus dikelompokkan? Tidak disatukan. Ya. Karena setiap makhluk hidup itu mempunyai apa? Habitatnya masing-masing. Ya. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis makhluk hidup sesuai dengan kelompok. Ya. Jadi makhluk hidup itu berkelompok. Contoh seperti apa? Manusia, ya, makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Hidupnya berkelompok tidak? Berkelompok. Dengan siapa? Dengan manusia. Lain. Ya. Apakah mau manusia dikelompokkan satu rumah, misalkan satu kelompok benar apa? Tidak. Ya. Tuh. Jadi ini 3 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa diingat? Bisa. Nah, pada kegiatan kali ini atau pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan kalian itu membuat kelompok masing-masing. Kelompoknya silakan kalian tentukan sendiri, ya. Dibagi menjadi berapa? 3 atau 4? 3 saja. Ya, silakan tentukan kelompok dari sekarang. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Duduknya senyaman mungkin sudah? Sudah. Sudah tempat perjalanan setiap kelompok? Sudah. Jadi setiap kelompok hanya 1. Ya, kalian semua bekerja kelompok untuk nanti mengisi tugas yang berbeda. Nah, lihat instruksinya di dalam lembar kerja yang barusan dibagikan. Ya, nanti Bapak akan tayangkan sebuah video. Ya, lalu kalian tuliskan di lembar tugas yang kalian sudah dibagikan oleh Bapak tadi. Tuliskan semua makhluk hidup dan yang tak hidup, ya, yang kalian lihat di video. Ya, mengerti tugasnya? Nah, setelah kalian mencatat makhluk hidupnya ada berapa, makhluk tak hidupnya apa saja, lalu kalian masukkan ke dalam tabel, ya, beserta ciri-cirinya, lalu kalian tentukan makhluk hidup atau tidak hidup. Ya. Jadi yang pertama Pak, tentukan dulu objek yang diamatinya. Terus kalian tuliskan ciri-cirinya. Dan yang terakhir tentukan apakah benda tersebut masuk ke dalam makhluk hidup atau makhluk tidak hidup. Paham? Paham. Gampang? Gampang. Kalimantan adalah Amazonnya Indonesia. Di sini terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas dan hijau. Di dalam hutan seluas 28 juta hektare
ini juga terdapat aneka ragam spesies flora dan fauna yang eksotis. Bahkan di sini juga dihuni oleh monster raksasa yang disebut masyarakat setempat sebagai ular tangkalalu. Di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi hutan Kalimantan untuk bertemu monster tangkalalu. Di awal perjalanan menuju tengah hutan, mata kami dimanjakan oleh keromantisan sepasang burung rangkong yang sedang menjaga sarangnya. Mereka memiliki kerjasama yang sangat unik dalam urusan membesarkan anak. Jadi rangkong betina akan berada di sarang bersama anaknya kurang lebih 3-5 bulan. Rangkong jantan bertugas mencari makan untuk anak dan istrinya setiap hari. Saat mencari makan, rangkong jantan akan menutup sarang dengan lumpur supaya anak dan istrinya aman dari predator. Mereka memproduksi 1 ekor anak setiap tahunnya, dan menariknya mereka adalah burung yang monogami, artinya hanya memiliki 1 pasangan seumur hidupnya. Maka tak heran jika burung ini lambat dalam reproduksi dan membuatnya langka. Selain reproduksinya yang unik, fisik burung ini juga unik karena paruhnya yang besar dan warnanya yang atraktif. Selain di hutan Kalimantan, burung rangkong juga bisa ditemukan di Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kami melanjutkan perjalanan menggunakan perahu menyusuri Sungai Mahakam. Di tengah perjalanan kami sangat beruntung bisa bertemu dengan salah satu mamalia air endemik Kalimantan yang sangat langka. Ya, ini adalah besuk Mahakam. Mereka terlihat sedang bernari-nari dengan riang gembira. Rekan kami juga mengatakan jika mereka sebenarnya sedang melakukan perkawinan. Besuk Mahakam adalah mamalia air atau lumba-lumba air tawar yang bentuknya cukup unik. Kepala bulat, mata kecil, berwarna abu-abu, badannya oval, dan panjangnya mencapai 2,5 meter dengan berat 130 kg. Sayangnya kini besuk Mahakam hanya tersisa 80 ekor saja. Jadi ini termasuk hewan yang sangat langka. Kami melanjutkan perjalanan dan kami telah sampai di muara Sungai Mahakam di Kalimantan Selatan. Kami menyaksikan Sudah diperhatikan? Nah, setelah kalian melihat video tadi, sekarang silakan kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan sekemampuan kalian. Apa yang diingat dari video tadi silakan tulis di lembar kerjanya. Dan lembar kerjanya itu perintahnya apa? Mengidentifikasi makhluk hidup dan yang tak hidup, atau makhluk hidup dan makhluk mati. Silakan masukkan ke tabel lembar kerja atau lembar tugas yang sudah dibagikan dan siap. Silakan kerja. Ada berapa nama ini? 4,42.
kalau kan banyak sampai biji. Macam apa ya? Kan kopi ada. Kalau yang itu Sekarang kalian harus mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah kalian kerjakan. Dari kelompok 1 itu mana? Kelompok 1, 2, 3 mau diundi atau mau sesuai kelompok? sesuai. Nah, di sini sudah tertulis kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kelompok mana yang pertama, mau kelompok 1, 2, atau 3, itu yang pertama maju ke depan. Ya. Kelompok 3, silakan kelompok 3 mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami tentang makhluk hidup dan tajuk dari hasil video yang Bapak tayangkan tadi. Yang pertama, orang-orang. Ciri-ciri orang-orang, tubuh gemuk dan besar, lengan panjang 2 kali lebih panjang dari kaki, tidak memiliki ekor. Makhluk tergolong dalam jenis mammalia. Yang kedua, ular tangkal lalu. Ciri-ciri ular tangkal lalu ukuran raksasa, lebih besar, kepala datar besar, memiliki panjang puluhan meter. Ular tangkal lalu termasuk jenis makhluk hidup. Yang kedua, burung mati yang paling ciri-ciri dari kebesaran burung makan tangkal makan taring akan sayap keras golong dan yang keempat, ciri-ciri tidak bisa bergerak sendiri. Yang kelima, batu. Ciri-ciri dari batu keras tidak bisa bergerak. Dari golongan tersebut makhluk hidup atau bergerak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan adalah hasil dari presentasi kelompok 3. Ya, jadi dari kelompok 3 itu mendapatkan berapa? 5. Ya, yang pertama tadi apa? Orangutan. Ciri-cirinya itu apa? Tubuhnya gemuk dan besar, terus lengan panjang, 2 kaki lebih panjang dari kaki, tidak memiliki ekor. Berarti itu termasuk dalam makhluk hidup atau tak hidup? Makhluk hidup. Ya, yang kedua ada ular apa? Ular tangkaluk. Terus ada burung rampong, ada tanah, ada batu. Nah, itu hasil dari presentasi kelompok 3. Ya. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Berarti tinggal kelompok 1 dan 2. Kelompok berapa? Kelompok 1. Dan silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang semua makhluk hidup dan tak hidup dan
serta identifikasi ciri-cirinya. Objek yang diamati: 1. Monyet merpati. Ciri-ciri: memiliki hidung panjang, bulunya coklat, bisa memanjat pohon. Jenisnya makhluk hidup. 2. Pohon, memiliki daun hijau, batangnya coklat dan tingginya bisa mencapai 15 sampai 25 meter. Jenisnya makhluk hidup. 3. Air, tidak berwarna, tidak berasa, kapasitas kalor pelarut universal. Jenisnya tak hidup. Ular, memiliki warna coklat, tubuh besar, panjangnya bisa mencapai 10 sampai 12 meter. Jenisnya makhluk hidup. 5. Burung rangkong, paruh besar dan panjang, yang berdua di atas paruh, memakan buah-buahan, serangga, dan hewan kecil. Jenisnya makhluk hidup. 6. Perahu, berbentuk panjang, terbuat dari kayu, digerakkan oleh dayung. Jenisnya tak hidup. 7. Bajut nangka, lurus dan bulat, mata kucing dan sipit, warna kulit abu-abu hingga biru tua. Jenisnya makhluk hidup. 8. Orangutan, tubuh yang besar dan kuat, bulu berwarna merah. Kecoklatan kaki relatif berpindah dan kuat. Jenisnya makhluk hidup. Batu berwarna abu hitam, putih galuh, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muhammadiyah akan mempresentasikan dari hasil pengamatan kami dan diskusi kami tentang makhluk hidup dan tak hidup dari video yang telah Bapak tayangkan. Nomor 1, orangutan. Tubuh gemuk dan besar, lengan panjang, 2 kali lebih panjang dari kaki, tidak memiliki ekor, serta diselimuti rambut panjang berwarna coklat. Makhluk hidup. Nomor 2, ular. Kulit bermotif khas untuk berkamuflase dan cara berburu yang tidak berbisa, melainkan dengan melilit dan mengemas mangsa hingga mati sebelum ditelan. Untuk makhluk hidup. 3. Perahu sampah. Bertugas sarana yang dapat umumnya tersebut dari kayu serta digunakan untuk transportasi. Nomor 4, gajah. Tubuh besar dengan belalai panjang yang fleksibel untuk bertahan hidup dan hidupan, serta kulit tebal dan rambut berwarna abu-abu. Makhluk hidup. Nomor 5, kucing petan. Ciri-ciri: tubuh kekar dan tegap, indera yang tajam, penciuman, penglihatan, pendengaran, serta pola bulu bintik-bintik seperti macan tutul pada warna dasar kekuningan atau kecoklatan. Makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kalian mempresentasikan, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu makhluk hidup dan tak hidup atau yang dikenal dengan abiotik dan biotik. Ya.
Apa itu makhluk hidup? Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu seperti yang sudah mungkin kalian ada yang sudah tahu, ciri-ciri makhluk hidup itu jumlahnya ada 6. Ya. Nah, di antaranya yaitu tumbuh, berkembang biak, ya, merespons rangsangan, bernapas, membutuhkan energi, dan memiliki struktur tubuh yang terorganisasi. Itu yang disebut makhluk hidup. Sedangkan makhluk atau makhluk tak hidup atau benda mati tidak memiliki ciri-ciri kehidupan dan tidak dapat berkembang biak atau tumbuh. Contohnya seperti apa? Batu, ya, tanah, air atau angin. Ya. Itu ciri yang mungkin bisa dilihat langsung oleh kasat mata. Ya. Nah, ini 6 ciri makhluk hidup. Ya. Tumbuh dan berkembang. Kita manusia makhluk hidup bukan? Tumbuh dan berkembang tidak? Berkembang. Dari mulai kita lahir, bayi, ya, mungkin hanya 3 kilo atau 2 kilo, sekarang sudah berkembang menjadi yang tadinya mungkin tingginya hanya sekitar 50 cm, sekarang menjadi 150 cm. Ya. Nah, yang kedua memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Apa reproduksi itu? Menghasilkan keturunan atau berkembang. Ya. Jadi semakin memperbanyak jenis yang sama. Ya, berkembang biak. Yang ketiga, memerlukan energi untuk bertahan hidup, atau dalam kata lain membutuhkan makan dan minum. Kita manusia atau makhluk hidup pasti memerlukan makan dan minum. Ya. Yang keempat, bernapas atau mengolah oksigen. Kita makhluk hidup, semua makhluk hidup pasti memerlukan oksigen untuk bernapas. Meskipun mungkin semua makhluk hidup itu cara bernapasnya ada yang berbeda atau tidak sama. Ya, manusia dengan hewan mungkin ada yang sama tidak? Ada yang berbeda. Hewan seperti ikan apakah sama dengan manusia? Beda cara bernapasnya. Atau manusia dengan tumbuhan cara bernapasnya pasti berbeda. Ya. Terus yang selanjutnya dapat bergerak, ya, atau merespon rangsangan. Yang terakhir, memiliki struktur tubuh yang terorganisasi. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Nah, ada pertanyaan, mengapa makhluk hidup dikelompokkan? Kenapa makhluk hidup itu harus dikelompokkan, tidak dicampur adukan? Ya. Jawabannya yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keberagaman makhluk hidup. Kita manusia berkelompok, bersosialisasi manusia. Ya. Hewan juga dikelompokkan, tidak semua hewan bisa dikelompokkan. Contoh, kambing dikelompokkan lagi dengan kambing lain. Ya. Atau kucing. Kenapa kucing tidak dikelompokkan dengan tikus? Ya. Jadi dikelompokkan sesuai jenisnya. Nah, yang kedua, membantu dalam mempelajari hubungan antara berbagai jenis makhluk hidup. Dan yang ketiga, untuk mempermudah pengelolaan sumber daya alam dan konservasi. Ya, itu mengapa makhluk hidup itu harus dikelompokkan? Dan jawabannya ada 3 poin. Ya. Nah, bagaimana sistem atau cara pengelompokan makhluk hidup itu sendiri? Yaitu sistemnya atau caranya, ya, dengan pengelompokan makhluk hidup dapat dilakukan berdasarkan kesamaan ciri atau karakteristik, ya, dari bentuk tubuh dan juga cara berkembang biak, terus jenis makanan yang dimakan. Nah, ini ada klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Ya. Menurut siapa? Robert Whittaker yang pada tahun berapa? 1969 mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri struktur sel atau prokaryotik atau eukaryotik. Ya.
Terus cara mendapatkan nutrisi, autotrof atau heterotrof, dan organisasi tubuh yang uniseluler atau multiseluler. Ya, mungkin kata autotrof dan heterotrof itu sudah tidak asing lagi. Ya, autotrof itu adalah hewan yang bisa memproduksi makanan sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Contoh seperti apa? Tumbuhan memperoleh makanannya dari mana? Dari energi sinar matahari. Ya. Sedangkan autotrof, heterotrof itu kebalikannya, berarti tidak bisa memproduksi atau memperoleh makanan sendiri atau membuat makanan sendiri. Ya. Contoh seperti apa? Yang tidak bisa membuat makanan sendiri atau apa disebutnya heterotrof. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Kalau yang tadi autotrof itu bisa memproduksi makanan sendiri. Contohnya seperti tumbuhan. Dari mana makanannya? Dari energi sinar matahari dengan proses yang disebut fotosintesis. Ya. Terus contoh heterotrof apa? Berarti selain daripada tumbuhan. Yang artinya heterotrof itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, contohnya seperti apa? Herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, herbivora itu hewan pemakan tumbuhan, sedangkan karnivora hewan pemakan daging atau sesama hewan lain. Ya. Kalau omnivora pemakan segala dan tumbuhan, hewan. Kalau kita manusia termasuk ke dalam golongan yang mana? Omnivora, yaitu pemakan segala. Ya. Nah, dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang tidak mau ditanyakan, berarti sudah mengerti. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah. Ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi dari hasil kita dari awal belajar sampai sekarang. Ya, ada sebuah kuesioner yang harus kalian isi. Ya, silakan kalian pergunakan HP-nya masing-masing. Silakan dibuka. Namanya Quizzes Join. Silakan buka dulu di HP-nya masing-masing. Silakan masukkan kodenya ke HP. Sudah bisa masuk? Sudah. Nah, kalau sudah bisa masuk semua, silakan dimulai. Saya terus apa? Dua siapa? Nabila? Susah. Hah? Keluar. Nah, sesudah kalian mengisi kuesioner yang tadi, masih ada satu tugas lagi, yaitu mengisi, ada 5 pertanyaan di sini. Silakan kalian isi masing-masing dan nanti setelah diisi dikumpulkan kembali.
Nah, di situ ada 5 pertanyaan, silakan kalian isi. Itu adalah pertanyaan tentang selama kita belajar dari awal sampai sekarang. Sudah beres semua? Kalau sudah beres, silakan kumpulkan, diwakili saja dari tiap kelompok satu orang mengumpulkan. Bentar. Nah, dari hasil pembelajaran kita dari awal sampai akhir, ya, kita tarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita, ya. Nah, kesimpulannya ada 3. Yang pertama, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan benda mati. Ya, jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai ciri khasnya yang tidak bisa disamakan dengan makhluk hidup yang lain ataupun dengan benda yang mati. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup mempermudah dalam mempelajari dan memahami kehidupan di bumi. Jadi mempermudah kita untuk memahami bagaimana cara hidupnya, ekosistemnya bagaimana. Ya, jadi yang kedua itu pengelompokan makhluk hidup. Ya. Dan yang ketiga, keanekaragaman makhluk hidup sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Ya, jadi keanekaragaman makhluk hidup itu sangat penting. Makanya pemerintah itu suka ada hewan yang dilindungi supaya habitatnya ataupun jenisnya itu tetap ada di muka bumi dan untuk kelangsungan hidup di muka bumi. Nah, jadi itulah hasil dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ya, dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dan di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang unsur senyawa dan campuran. Terima kasih. Ya, dari awal sampai akhir kita bisa bekerja sama dalam proses belajar mengajar yang sangat baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa kembali berjumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Si pelajaran IPA kita tutup sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.